Halo Pak Edi dan teman-teman, perkenalkan nama saya Fabianus Jordan Yonatan dari kelas 11 IPS 1 absen 5. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi tentang pemanasan global. Jadi, pertama adalah definisi pemanasan global. Kalian tahu nggak sih guys apa itu pemanasan global? Jadi pemanasan global adalah suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil. Contohnya itu seperti berkendara, menggunakan transportasi, itu contohnya. Dan kegiatan alih guna lahan. Nah, contoh dari kegiatan alih guna lahan ini adalah ada sebuah dataran yang berisi pohon, lalu kalian tebang. Nah, lahan tersebut tuh bisa digunakan sebagai membangun perumahan, untuk relokasi perkebunan sawit, itu contohnya. Nah, lalu kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama, semakin banyak jumlahnya di atmosfer. Nah, terutama gas yang bernama karbon dioksida atau sering disingkat CO2 melalui proses yang disebut dengan efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca itu adalah sebuah istilah yang cukup erat kaitannya dengan pemanasan global. Prosesnya mirip seperti rumah kaca yang fungsinya itu untuk menjaga kehangatan tanaman di dalamnya. Nah, peningkatan suhu dalam efek rumah kaca ini terjadi karena adanya pantulan sinar matahari oleh benda-benda yang ada di dalam rumah kaca tersebut. Nah, ini adalah penyebab pemanasan global. Yang pertama ada emisi kendaraan bermotor. Nah, emisi kendaraan bermotor merupakan salah satu pemicu terjadinya pemanasan global. Hal ini karena polutan dan karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Lalu yang kedua ada limbah industri. Nah, gas limbah industri merupakan penyebab pemanasan global terbesar setelah emisi kendaraan bermotor. Bahkan ini disinyalir menjadi penyebab awal terjadinya pemanasan global. Lalu yang ketiga adalah penggunaan listrik. Nah, penggunaan energi listrik yang tidak bijak juga merupakan salah satu pemicu terjadinya pemanasan global. Hal ini dikarenakan sebagian besar listrik diproduksi dengan bahan bakar yang tidak bisa di recycle atau tidak bisa didaur ulang. Contohnya menggunakan batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Nah, sebelum kalian lanjut, boleh dong dicek barangkali ada alat elektronik yang nggak dipakai tapi masih nyala. Lanjut. Yang terakhir ada limbah peternakan dan pertanian. Nah, limbah pada sektor ini, contohnya seperti kotoran hewan dan flatulensi, dapat menyebabkan emisi gas metana. Kontribusi gas berbahaya dari limbah peternakan ini terhadap pemanasan global tergolong tinggi, yakni mencapai 16%. Lanjut, ini adalah dampak pemanasan global. Yang pertama adalah melelehnya es kutub. Nah, pemanasan global telah membuat permukaan es meleleh 2 kali lebih cepat sejak 13 tahun yang lalu. Permukaan es tersebut telah menurun sebesar 3,15% per dekade sejak 40 tahun sebelumnya. Bahkan beberapa peneliti berpendapat bahwa manusia bisa melihat kutub utara tanpa es sama sekali dalam jangka waktu 20-30 tahun ke depan. Nah, guys, ini itu juga berdampak pada naiknya permukaan laut. Nah, karena es yang semakin lama semakin mencair, otomatis permukaan laut itu menjadi semakin tinggi dan itu sangat berbahaya karena banyak sekali di luar sana desa-desa atau tempat yang sudah tenggelam karena naiknya permukaan laut. Lanjut, yang kedua adalah terjadinya gelombang panas. Nah, gelombang udara panas ini bisa membuat suhu suatu daerah akan meningkat secara drastis dan bisa membuat terjadinya kebakaran di hutan. Jika kebakaran hutan sudah terjadi, maka akan sangat sulit untuk dipadamkan. Salah satu penyebab kebakaran hutan yang terjadi pada Januari 2020 lalu adalah dikarenakan adanya gelombang panas yang melanda seluruh benua Australia. Lalu yang ketiga adalah terjadinya pergeseran cuaca. Pergeseran cuaca tersebut akan mempengaruhi waktu terjadinya musim hujan. Jika musim hujan bergeser, maka hasil panen bisa menjadi rusak dan gagal tumbuh. Dan juga berdampak kepada pasokan makanan kita. Nah, contohnya ini apa? Contohnya itu adalah ketika bulan yang berakhiran kata ber tidak hujan, sedangkan bulan-bulan yang tidak memiliki kata ber justru hujan. Itu merupakan salah satu contoh dari efek pemanasan global. Lalu selanjutnya adalah erosi garis pantai. Nah, pemanasan global bisa memicu terjadinya erosi garis pantai. Luas daratan akan terus berkurang karena kuatnya gelombang arus laut. Salah satu pulau di Indonesia yang mengalami erosi garis pantai terparah adalah Pulau Geser di Maluku. Dalam 60 tahun terakhir, pulau ini telah kehilangan 60 meter
dari garis pantainya. Tidak hanya itu, salah satu dari dampak negatifnya adalah pemanasan global, yaitu garis pantai yang semakin berkurang. Maka terumbu karang yang hidup bisa menjadi mati dan menghilang. Otomatis habitat-habitat ikan pun juga ikut menghilang, sehingga ikan tidak punya tempat tinggal dan menjadi punah. Lalu yang terakhir adalah pergeseran lempengan bumi. Kondisi permukaan bumi yang menjadi lebih panas bisa merubah daya rekat dari lempengan bumi. Apabila pergeseran terjadi, lempengan bumi, maka gempa yang sangat besar tidak akan bisa terelakkan lagi. Lalu inilah cara mengatasi pemanasan global. Yang pertama adalah menggunakan transportasi umum dan sepeda. Guys, kalian sendiri sadar nggak sih di Jakarta itu sudah sangat kebanyakan kendaraan pribadi. Nah, seperti yang dijelaskan pada saat sebelumnya, kendaraan pribadi adalah penyumbang gas CO2 terbesar di atmosfer. Nah, makanya kenapa kita dianjurkan untuk menggunakan sepeda atau menggunakan transportasi umum? Karena itu akan sangat amat mengurangi jumlah CO2 yang dikeluarkan dari kendaraan yang kita pakai. Apalagi kalau kalian mau jalan kaki. Udahlah ramah lingkungan, sehat lagi. Maknyus. Lalu yang kedua adalah mematikan perangkat elektronik saat tidak dipakai. Sama seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, ketika kalian tidak menggunakan barang elektronik terutama yang berbahan dasar listrik, tapi kalian tetap nyalakan, itu akan sangat memboroskan energi yang sudah diciptakan. Sedangkan kalian tahu sendiri, energi listrik yang masih dipakai di Indonesia itu berbahan dasar seperti batu bara dan bahan bakar fosil. Lalu yang ketiga adalah hemat air. Nah, ketika kalian sangat memboros-boroskan air, ternyata sedangkan di luar sedang panas, kalian pertama akan kehausan dan itu berdampak buruk bagi kesehatan. Lalu misalkan kalian membuang-buang air padahal ada orang lain yang membutuhkan, contohnya ada kebakaran hutan. Nah, ketika kalian membuang-buang air, itu mengurangi pasokan air yang akan disemprotkan kepada hutan yang sedang terbakar tersebut. Jadinya nggak mati-mati, coy. Nah, lanjut. Keempat, reuse. Nah, reuse ini artinya menggunakan ulang ya, guys ya. Jadi contohnya itu kalian untuk tidak membeli minuman yang masih menggunakan botol plastik sekali pakai. Nah, itu tuh big no lah, guys ya. Karena selain misalkan ada yang buang sampah sembarangan, itu sangat lama terurainya. Lalu dianjurkan untuk membeli, misalkan kalian punya beli tumbler, lalu mengisinya terus-menerus. Begitu. Lalu yang kelima adalah menanam pohon atau reboisasi. Nah, di hutan-hutan di seluruh dunia ini sudah banyak sekali yang gundul akibat penebangan hutan secara ilegal. Nah, jikalau pohon selama-lama makin habis, pertama, dampaknya adalah pasokan oksigen lama-lama makin menipis. Dan kedua, pohon-pohon itu banyak loh yang menyerap karbon dioksida. Nah, kalau misalkan pohon-pohon itu hilang, wah, mungkin bumi lama-lama bisa menjadi mendidih ya guys ya. Lalu yang keenam adalah kampanyekan menjaga dan merawat lingkungan. Nah, itu kan untuk mengajak saudara-saudara kalian, keluarga kalian, pacar kalian, teman kalian, untuk senantiasa menjaga bumi dengan cara pertama, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang-buang energi, hemat akan air, menggunakan transportasi umum, gitu. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata. Sebelum saya mengakhiri presentasi pada kali ini, saya ada sebuah kata-kata. Bumi adalah ibu kita. Terlepas dari keinginan kita untuk menyakiti ibu kita, dia akan selalu mencintai kita selama-lamanya. Saya, Fabianus Jordan Nathan, pamit undur diri. Terima kasih.